Pagi itu menyapa di Citerap. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena saya Senda akan mengikuti satu hari perjalanan menjadi tukang buah. Narasumber kita benar-benar bangun dari pagi untuk membeli buah. Saya benar-benar mengikutinya dari pagi sampai dengan berjualan buah. Tidak sangka perjalanan membeli buah dari rumah cukup jauh. Perjalanannya sekitar 2 kilometer. 2 kilometer dekat, tapi sebenarnya cukup jauh. Kalau yang dibeli buahnya banyak banget. Ya, banyak banget ini yang dibeli. Mas Agung, narasumber kita, nampak sangat telaten memilih buah-buah yang akan dijual siang hari nanti. Saat ini Mas Agung sedang memilih melon. Ya, untuk memilih melon biasanya Mas Agung mengetuk-ngetuk kecil untuk mencari melon terbaik. Tidak hanya melon, Mas Agung juga membeli semangka. Dan seperti biasa, Mas Agung berusaha memilih semangka yang bagus dengan cara mengetuk-ngetuk kecil. Setelah itu Mas Agung membeli jambu dan memilih jambu terbaik. Ini dia pegang satu persatu untuk mencari kualitas yang terbaik di antara jambu-jambu yang tersedia di bawah ini. Cukup lama untuk memilih jambu, karena Mas Agung ingin pembelinya mendapatkan kualitas terbaik. Memang pengalaman tidak pernah bisa bohong. Memilih jambu saja harus dengan hati-hati dan penuh ketelitian. Setelah memilih jambu, Mas Agung langsung beranjak memilih mangga. Ya, Mas Agung memilih mangga terbaik. Setelah mangga, Mas Agung langsung memilih bengkoang. Bengkoang dipilih satu persatu, mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Selesai belanja, Mas Agung langsung menuju tempat timbangan untuk menimbang buah-buah yang sudah dipilih. Nah, inilah buah-buah yang sudah dipilih. Selesai menimbang, Mas Agung kemudian beranjak ke toko lain untuk membeli gula merah dan asam. Ini digunakan untuk membuat bumbu dari rujak buah milik Mas Agung. Gula merahnya dipilih dari gula merah terbaik untuk menjaga kualitas rasa dari rujak yang akan dibuat. Selesai itu, Mas Agung kemudian beranjak pergi menuju tukang sayur lain, di mana ia membeli cabai untuk membuat sambal. Dan tidak hanya itu juga, ia juga membeli timun untuk rujak yang akan dibuatnya. Assalamualaikum, nama saya Agung Widayat, asli dari Solo. Lah, saya sini merantau di Bogor. Keseharian saya itu sebagai tukang rujak. Lah, tukang rujak itu kalau bangun pagi kita sebelum subuh, terus habis subuh kita ke pasar. Kita perlu
perlu bahan-bahannya untuk rujak itu dari pepaya, semangka, terus melon, ada yang buat rujaknya ada bengkoang, kedondong, terus ada jambu air, ada nanas itu kan. Habis itu ada yang tambahannya itu ada cabai, ada mentimun juga, dan ada gula merah yang buat bumbu rujaknya itu. Terus gimana ya, tukang rujak itu emang dibilang kerjaan yang simpel gitu ya, simpel. Sebagai pedagang paling simpel karena ke pasar beli buah, terus kita kupas, kita bikin bumbu banyak, terus kita berangkat ya. Ya emang kendalanya itu kalau tukang rujak di sini itu apa ya, musim hujan gitu. Musim hujan itu pasti salah satu kendala dari tukang rujak, baik pun tukang es gitu ya. Karena waktunya terbatas gitu, keliling itu terbatas waktu, terbatas jam, kita banyak kayak dikejar-kejar jam gitu kan ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita kan usaha, itu wajibnya kita kan usaha. Kalau masalah rezeki itu kan Allah yang ngatur gitu kan ya. Selagi kita usaha berikhtiar, pasti Allah ngasih rezeki. Bentar dulu, saya lagi ngamerain. Nah, ini baru nih. Mas Agung memotong-motong buah belahnya dan menyiapkan untuk dijual. Kali ini yang dipotong adalah buah pepaya. Memotongnya perlahan dan benar-benar presisi agar bisa dimakan dengan mudah oleh para konsumennya. Yang bukan layu, merah juga kalau layu nggak manis bang. Putih juga kalau buah seger, maksudnya emang baru metik gitu ya. Itu kan karena manisnya itu karena kelamaan. Tidak hanya pepaya, Mas Agung juga memotong melon dan buah nanas. Kok basah banget? Iya. Namanya melon madu. Selesai menyiapkan buah, Mas Agung kemudian beranjak ke dapur untuk membuat bumbu rujak. Hal pertama yang dimulai adalah menaruh garam, asam jawa, dan juga kacang. Nah, kacang yang dipakai adalah kacang goreng yang biasa ditemui dan dijual di warung-warung. Proses menumbuk dari bumbu dikerjakan dengan tangan sendiri. Persis seperti proses menghancurkan beras dari gabah. Setelah halus, Mas Agung kemudian mengambil gula merah yang baru saja dibeli di pasar. Nah, Mas Agung ini menumbuk halus gula merah untuk dicampurkan di sambal rujak yang sudah disiapkan sebelumnya. Teman-teman, ini saya mau ngasih tahu step by stepnya jadi tukang rujak ya gitu. Pertama kan kita nanti udah ke pasar, terus habis itu kita kumpulin nih, kita kupas satu persatu. Yang kupas pertama itu pepaya, habis itu kita motongin melon, itu yang wajib kita bungkusin kan itu. Ntar kalau yang lain kayak kedondong, bengkoang, timun, jambu itu kita bisa kita ngupasnya waktu kita sambil jualan itu, biar apa, biar tetap bertahan gitu. Kalau buat sisa gitu ya, buat sisa buat besok bisa masih kita pakai gitu. Kalau ntar yang nggak bisa dipakai biasanya itu
semangka, melon, pepaya kalau udah dikupas buat besok juga nggak bisa pakai. Terus ini teman kita sharing, kalau mau tanya gimana sih untungnya tukang rujak bang, nah, rujak itu sebenarnya untungnya menjanjikan gitu ya. Ibaratnya nih, cara kasarnya untungnya itu bisa 50% lah, 50-70%. Umpama kita belanja 100.000 gitu bisa dapat 180, tergantung kita pinternya, terus kita daya jualnya, terus daya pembelinya maksudnya, bisa 70% gitu ya. Cuma emang yang saya tadi bilang kendalanya itu kalau kita musim hujan. Kalau musim hujan itu kan bisa berapa bulan itu ya emang hasilnya kita minim gitu ya. Tapi kita syukurin aja lah. Sekarang waktunya membersihkan gerobak untuk jualan. Nah, sebelum berkeliling, Mas Agung membersihkan gerobak dengan teliti. Setelah itu, setelah semuanya bersih, Mas Agung bersiap untuk memasukkan buah-buahan ke dalam gerobaknya. Nah, inilah dia buah-buahan disiapkan. Yang dimasukkan adalah buah-buahan yang keras terlebih dahulu. Baru kemudian ditumpuk dengan buah-buahan yang lebih lembut. Aku jadi mau rujak, tapi siang aja deh. Kalau pagi sakit perut. Tadi belum bikin bumbunya. Kan saya udah punya, bikin syarat doang. Setelah selesai, saya mengikuti Mas Agung dari satu tempat ke tempat lain untuk menjajakan rujaknya. Dan sampean gak mudik? Pirang minggu. Pelanggan Mas Agung beragam, dari mulai orang dewasa yang suka beli buah dan rujak, sampai dengan anak kecil yang suka dengan buah-buahan potong dari Mas Agung. Suka dukanya saya jualan rujak itu dari mana ya, sering berinteraksi dengan orang gitu ya, sering berinteraksi dengan orang, banyak teman, banyak pedagang, sharing gitu kan ya, banyak saudara gitu. Ibaratnya kita itu di jalan itu banyak orang, banyak saudara gitu ya kita. Terus selain itu, dengan saya jualan rujak itu terbentuk kita bikin channel YouTube sebenarnya. Kenapa? Kita lihat usaha teman-teman saudara yang satu yang saya lewatin gitu, wah apa kita bikin bisa di YouTube ya gitu kan ya, apa kita bikin di share di medsos gitu kan ya. Selain YouTube juga Facebook saya juga, selain itu Instagram juga ada gitu kan ya. Itu kalau suka saya. Terus kalau dukanya itu apa ya, sebenarnya bukan kita mengurangi rasa syukur gitu ya. Kalau dukanya emang waktu kita hujan itu pernah ngalamin waktu berangkat baru dapat uang sekian itu, nggak sesuai yang kita harapkan karena hujan, kita nggak bisa keliling lagi gitu. Kalau yang paling terkenang itu jualan rujak, awalan dulu saya itu muter cari langganan itu, dibilang itu nyampe berapa kilo ya, sekitar 30-an kilo lah muter, 25-an betul. Nggak salah awalan kita keliling, makin kesini makin dekat karena banyak pelanggannya gitu kan, makin dikenal orang makin banyak pelanggannya. Terus kekurangan rujak itu sebenarnya sih nggak semua orang itu tahu gitu ya, maksudnya nggak semua itu sama gitu. Kalau yang saya alami kekurangan jualan rujak itu waktunya terbatas gitu. Terbatasnya
Ya terbatas waktu sore kita harus udah pulang karena emang rujak itu jam-jamnya jam-jam siang gitu. Terus hujan juga harus kita istirahat gitu. Itu kalau yang kekurangan di rujaknya. Kalau masalah hasil insya Allah tergantung kitanya yang jualan gitu. Dengan rujak itu tergantung kitanya sebenarnya. Bisa kita bikin gede terus kita bikin kecil gitu, tergantung kita. Sebenarnya sih apa ya, fleksibel itu. Kalau kita mau jual mahal kita untungnya gede, tapi ya gitu kita lihat daya beli masyarakat itu. Karena kita jualnya porsian gitu. Porsi itu kan bisa setiap pedagang itu beda-beda. Ada yang porsiannya dia pakai piring kecil satu porsi, ada yang porsian yang lain pakai piring besar gitu, ada porsian yang lain sekap kasarannya gitu, sekap apa semika itu beda-beda gitu. Porsian orang beda-beda, harganya beda-beda, bisa lentur gitu kan. Mantap banget itu. Kita pengen ntar aja pas pulang. Cuma saya request buahnya boleh? Boleh. Oh jadi nggak ngobrol sih ya, ngobrolnya nggak pakai ya? Kenapa? Jadi kan foto doang ya? Iya, footage doang. Boleh request. Diliatin. Artis ini. Artis satu hari. Kita pulang terus ini apa yang itu yang kemarin mau saya edit, mau saya upload. Oh. Terus sudah terus langsung saya hapusin. Oh yang mapat tebal. Iya. Iya itu kan udah diupload, terus saya kabarin ke saya biar saya share ke dia. Iya. Terus tadi yang nge-share ke orang-orang. Jadi bantuin lagi. Enak ya buat angkatan. Siap. Nontonnya full dong, jangan cuma nonton itu. Kadang banyak udah nge-share, ada orang di-sharein, bantu share gitu. Begitu orang nontonnya cuma sedikit-sedikit. Ya banyak loh, saya di requestin suruh minta bantu share. Orang-orang YouTuber baru, tapi abis itu udah berhenti, nggak komen gua. Ya nggak apa-apa sih, gua hapus aja. Begitu. Oh ampun, segitunya. Mau di video nggak? Iya, di video ngeracikin. Aduh enak banget ini. Aduh rujak nih, rujak. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan menjadi pedagang buah. Saya Senda, mundurkan diri. Salam semangat.